Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Fokus Channel, tempat berkumpulnya orang-orang sukses. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah tentang Isra Miraj. Agar kalian bisa terus mengikuti kisah menarik lainnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan share ke teman kalian. Isra Miraj adalah peristiwa penting dan bersejarah bagi umat Islam. Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, kemudian dibawa ke langit ketujuh untuk diperlihatkan sebagian dari kebesaran Allah. Dari peristiwa Isra Miraj tersebut juga turun perintah Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu untuk dikerjakan oleh Nabi Muhammad dan seluruh umatnya. Dalam perjalanan tersebut Nabi Muhammad singgah di beberapa tempat untuk menunaikan sholat ditemani malaikat Jibril. Suatu saat Rasulullah berhenti pada tempat yang dipenuhi pohon kurma, lalu malaikat Jibril berkata kepada Nabi untuk turun dan menunaikan sholat. Dan turunlah Nabi Muhammad serta kemudian setelah menyelesaikan sholatnya, malaikat Jibril bertanya apakah Nabi mengetahui nama tempat yang sedang ia singgahi. Sedangkan Nabi sama sekali tidak mengetahuinya. Lalu kemudian, malaikat Jibril mengatakan bahwa tempat yang sedang disinggahi tersebut merupakan tempat Nabi akan melakukan hijrah. Anda telah sholat di Thaibah, nama lain dari Madinah, dan ke tempat itulah Anda nanti akan berhijrah. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan dengan mengendarai buruk, yang kecepatannya seperti kilat serta langkah kakinya sejauh pandangan matanya. Tak lama kemudian malaikat Jibril meminta kepada Rasulullah untuk turun dari buruk dan melaksanakan sholat kembali. Setelah selesai melaksanakan sholat, Nabi kembali menaiki buruk, sambil malaikat Jibril memberitahukan bahwa Rasulullah telah sholat di Madian. Di daerah Madian tersebut terdapat pohon, di mana dahulu Nabi Musa bernaung di bawahnya dan beristirahat saat dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Lalu di dalam perjalanan berikutnya Nabi Muhammad turun di Tur Sina, yang merupakan sebuah lembah di Syam. Pada zaman dahulu di lembah tersebut Nabi Musa berbicara kepada Allah, sehingga Nabi Muhammad melaksanakan sholat di tempat itu. Di saat Rasulullah telah sampai di suatu tempat, yang tampak seperti istana di Syam, Nabi Muhammad kembali menunaikan sholat dan malaikat Jibril memberitahu bahwa Nabi telah sholat di Baitul Maqdis. Anda telah sholat di Bethlehem Baitul Maqdis, tempat dilahirkan Nabi Isa bin Maryam. Lalu Rasulullah melanjutkan perjalanan hingga akhirnya bertemu dengan suatu kaum yang menanam benih pada hari itu dan langsung tumbuh besar dan dipanen hari itu juga. Setiap kali dipanen kembali tumbuh seperti awalnya dan begitu terus-menerus. Melihat kejadian aneh tersebut Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril. Wahai Jibril, siapakah mereka? Lalu malaikat Jibril menjawab, mereka adalah para mujahid fisabilillah, orang yang mati syahid di jalan Allah, kebaikan mereka dilipat gandakan sampai 700 kali. Tak lama kemudian, Rasulullah mencium bau wangi yang semerbak, sehingga Nabi bertanya tentang aroma tersebut kepada malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, ini adalah wanginya Masyidhoh, yaitu wanita yang menyisir anak Fir'aun dan anak-anaknya. Diceritakan bahwa Masyidhoh adalah tukang sisir anak perempuan Fir'aun. Lalu di tengah perjalanan, Rasulullah juga bertemu dengan sekelompok kaum yang menghantamkan batu besar ke kepala mereka sendiri sampai hancur. Setiap kali hancur, kepala mereka yang remuk itu kembali lagi seperti semula dan begitu seterusnya. Jibril menerangkan bahwa mereka adalah manusia yang merasa berat untuk melaksanakan kewajiban sholat. Kemudian, Rasulullah bertemu dengan sekelompok kaum, di hadapan mereka ada daging yang baik yang sudah masak, sementara di sisi lain ada daging yang mentah lagi busuk. Akan tetapi, kaum tersebut lebih memilih untuk menyantap daging yang mentah lagi busuk, hingga Rasulullah bertanya kembali kepada malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menjawab bahwa mereka merupakan manusia yang sudah mempunyai istri yang halal tapi dia justru berzina dengan wanita yang jelek lagi hina. Dan begitu juga sebaliknya. Rasulullah kembali melanjutkan perjalanannya sampai tiba-tiba seseorang memanggil beliau dari arah kanan dan meminta Nabi menoleh kepadanya. Tetapi Rasulullah tidak menghiraukan panggilan orang tersebut. Hingga kemudian ada yang memanggil Nabi dari arah kiri, namun Nabi kembali tidak menghiraukannya. Setelah kejadian tersebut malaikat Jibril menjelaskan bahwa itu adalah panggilan Yahudi. Seandainya Rasulullah menjawab panggilan itu maka umat beliau akan menjadi Yahudi. Begitu pula dengan seruan serupa dari sebelah kirinya, yang tidak lain adalah panggilan Nasrani namun Rasulullah tidak menjawabnya. Demikianlah perjalanan yang ditempuh Rasulullah dari Ka'bah Makkah menuju Baitul Maqdis Masjid Al-Aqsa Yerusalem atau Madinah yang ditemani oleh malaikat Jibril. Begitu banyak keajaiban dan hikmah yang ditemui dalam perjalanan itu. Sekian dulu kisah tentang Isra Miraj ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan.
Semoga kita selalu mendapat perlindungan dari Allah serta selalu mendapat kesuksesan.